Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Ibu Mira. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kah? Alhamdulillah anak-anak hebat Ibu Mira semuanya berada dalam kondisi sehat. Semuanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena anak-anak Ibu tetap patuh dan disiplin dalam menjaga kesehatannya. Oke, sebelum mulai belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, tidak terasa hari ini anak-anak Ibu kelas 6 sudah masuk pada pembelajaran di tema 3, yaitu tokoh dan penemuan pada subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pada pembelajaran pertama bersama Ibu Mira Iriani dari SD Negeri 37 Sungai Bange, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Baiklah anak-anak Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menemukan informasi penting dari teks ilmiah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi komponen listrik dan fungsinya, serta merakit rangkaian listrik. Nah, anak-anak Ibu, coba anak-anak Ibu amati gambar ini. Gambar apakah ini? Ya. Ini adalah gambar sebuah kota yang berada dalam kegelapan, tidak ada cahaya penerang sedikit pun. Anak-anak Ibu, coba anak-anak Ibu bayangkan apabila anak-anak Ibu berada dalam kondisi gelap gulita seperti ini, bagaimana perasaannya? Apakah senang? Atau bahkan anak-anak Ibu takut? Nah, kalau dalam keadaan kota seperti ini, anak-anak Ibu berada dalam lingkungan yang terang benderang, banyak cahaya. Apa yang kalian rasakan? Senangkah anak-anak Ibu? Atau malahan anak-anak Ibu merasa kurang nyaman dengan keadaan yang terang benderang seperti ini? Nah, anak-anak Ibu pasti banyak yang menyukai keadaan yang terang daripada keadaan gelap yang gulita seperti tadi. Nah, tahukah anak-anak Ibu, siapakah orang yang menemukan listrik pertama kali di dunia? Penemu listrik yang pertama kali di dunia itulah yang mengubah dunia yang gelap tanpa listrik menjadi dunia yang terang benderang seperti sekarang ini. Ayo, siapakah tokoh tersebut? Nah, ini dia. Tokoh tersebut adalah Michael Faraday, seorang ilmuwan asal Inggris. Nah, bagaimana kiprah Michael Faraday ini dalam menemukan listrik? Mari kita simak teks bacaan berikut ini. Peran listrik pada era globalisasi. Pada era globalisasi, listrik memiliki peran penting sehingga harus selalu terpenuhi. Listrik membantu manusia menjalani aktivitas seperti belajar, bekerja, memasak, dan menyetrika pakaian. Peran listrik dalam era globalisasi yaitu memberikan pasokan energi untuk alat-alat elektronik dan komunikasi. Alat-alat tersebut akan memudahkan pekerjaan manusia dan digunakan untuk memenuhi informasi penting dari seluruh penjuru dunia. Pentingnya peran listrik dapat dirasakan berkat Ampere Michael Faraday, sang penemu listrik. Awalnya, Faraday menemukan bahwa magnet yang digerakkan dapat menimbulkan arus listrik. Faraday kemudian menggunakan kumparan atau lilitan kawat dan magnet dalam penelitiannya. Arus listrik terjadi saat batang magnet dikeluar masukkan berulang kali dalam kumparan kawat. Disinilah muncul
kebutuhan tenaga penggerak untuk memutar turbin generator yang menghasilkan listrik dalam skala besar. Nah, jadi itulah asal-usul arus listrik yang ditemukan oleh Michael Faraday. Nah, anak-anak Ibu, kita melihat rangkaian listrik sederhana itu berdasarkan mengalir atau tidaknya arus dalam rangkaian listrik dapat dibedakan menjadi, anak-anak Ibu silakan perhatikan dua gambar ini. Yang ini adalah rangkaian listrik yang salah satu kabelnya terbuka yang menyebabkan lampunya, bagaimana ini lampunya? Keadaan lampunya anak-anak Ibu? Ya, lampunya tidak menyala atau padam. Nah, sementara yang di sebelah sini, rangkaian listriknya, kabelnya tertutup semua, terhubung ke baterai. Nah, kabelnya terhubung ke baterai. Nah, yang sehingga menyebabkan lampunya menyala. Nah, anak-anak Ibu, yang rangkaian listrik yang seperti ini dinamakan dengan rangkaian terbuka. Nah, rangkaian B ini dinamakan dengan rangkaian tertutup. Jadi, kalau rangkaian listrik itu terbuka, arus listriknya tidak jalan sehingga lampunya padam. Untuk rangkaian listrik tertutup, arus listriknya menyambung ke baterai sehingga lampunya menyala. Oke, anak-anak Ibu, paham sampai di sini? Mari kita lanjutkan. Satu rangkaian listrik itu terdiri atas beberapa komponen. Nah, komponen yang pertama dinamakan komponen penyuplai. Apa itu komponen penyuplai? Yaitu komponen penyuplai energi, yaitu baterai. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen penghantar, yaitu bagian dari rangkaian listrik yang berfungsi menghantarkan arus. Apakah itu? Adalah kabel. Kabel ya, ini. Kemudian komponen yang ketiga adalah komponen pengguna, yaitu bola lampu. Ini yang menggunakan arus listrik. Nah, ini bola lampu ya. Kemudian yang ini adalah komponen tambahan yang untuk memutus dan menyambungkan arus listrik, namanya saklar. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada rangkaian listrik. Anak-anak Ibu, coba anak-anak Ibu amati gambar ini. Bagaimana susunan bola-bola lampunya, bagaimana posisi baterainya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini baterai, ini adalah kutub positif baterai. Arus dari kutub positif baterai berjalan melalui kabel menuju lampu 1, kemudian ada lampu kedua dan lampu ketiga dalam posisi berderet. Kemudian arus kembali ke baterai melalui kutub negatif. Nah, ketika ujung-ujung kabel ini menyambung ke baterai kedua-duanya, ke kutub positif dan ke kutub negatif, maka 3 buah lampu yang disusun berderet ini ketiga-tiganya akan menyala dengan serentak. Nah, ini yang rangkaian listrik yang disusun secara berderet ini dinamakan dengan rangkaian seri. Nah, kemudian yang ini coba anak-anak Ibu perhatikan. Nah, ini adalah baterai, kemudian arus dari kutub positif, dia berjalan ke arah sini, dan kemudian ada cabang kabel ke sini pada lampu yang pertama. Kemudian ini juga ada cabang kabel pada lampu kedua, dan juga ada cabang kabel pada lampu ketiga. Kemudian ketiga lampu ini dihubungkan oleh satu kabel menuju kutub negatif baterai. Nah, ketika
kutub positif dan kutub negatif ini dihubungkan oleh baterai, maka ketiga lampu yang disusun secara sejajar ini akan hidup. Nah, tapi ada kalanya ketika salah satu kabel di sini terputus, Ibu misalkan yang ditunjukkan tanda panah ini terputus, maka yang akan padam hanya lampu yang ini saja. Sementara lampu yang dua ini tetap hidup. Kenapa bisa seperti itu? Karena lampu yang kedua dan lampu yang ketiga tetap mendapatkan arus dari kabel yang di sini. Nah, kalau di sini terputus kabelnya, misalnya kita pasangkan saklar sebagai pelengkap di sini, kemudian saklarnya kita buka, maka yang padam hanya lampu yang pertama ini saja. Yang kedua dan ketiga tetap hidup. Nah, ini rangkaian yang disusun berderet seperti ini, yang bercabang ini dinamakan dengan rangkaian paralel. Nah, anak-anak Ibu coba amati sekali lagi bagaimana susunan lampu pada rangkaian seri, bagaimana susunan lampu pada rangkaian paralel. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada rangkaian campuran. Nah, rangkaian campuran ini dengan gambar yang lebih jelas lagi bagan skemanya. Anak-anak Ibu silakan perhatikan, ini ada dua buah baterai yang disusun secara seri, kemudian dihubungkan dengan kabel-kabel. Nah, ini yang ada on-off-nya ini adalah saklar. Di sini kemudian ada 4 buah lampu, lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4. Nah, di sini terdapat rangkaian campuran, yaitu rangkaian paralel dan rangkaian seri. Anak-anak Ibu masih ingat tadi kan Ibu menjelaskan bahwasanya rangkaian paralel itu susunan lampunya disusun secara sejajar. Sedangkan yang di sini, yang kabel merah ini, ditandai dengan warna merah ini adalah rangkaian seri karena L3 dan L4 itu disusun berderet. Nah, kita misalkan di sini saklar 1 kita off-kan, berarti rangkaian listriknya di sini terbuka. Lampu mana yang akan padam? Benar sekali. Lampu yang akan padam adalah lampu 1. Kenapa? Karena lampu 1 tidak mendapat arus dari baterai. Kemudian apabila saklar 3 kita off-kan, dalam arti kalau off itu dia arus listriknya terbuka. Nah, lampu manakah yang hidup dan lampu manakah yang padam? Benar sekali. Lampu yang hidup adalah lampu L1 dan L2 karena kedua-duanya saklarnya dalam posisi on. Kalau saklarnya dalam posisi on, berarti kedua lampu ini mendapat arus dari baterai. Nah, sementara ketika saklar 3 kita off-kan, yang lampu 3 dan lampu 4 tidak mendapat arus dari baterai. Di sini terputusnya, sehingga lampu 3 dan lampu 4 itu padam. Oke, paham sampai di sini anak-anak Ibu? Mengenai arus listrik. Nah, contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari bisa anak-anak Ibu lihat pada senter, kemudian lampu hias yang ada di kamar kakaknya, kemudian lampu jalan. Nah, rangkaian seri ini seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya apabila salah satu dari ini padam atau putus bola lampunya, yang lainnya juga akan ikut mati. Kenapa? Karena dengan putusnya bola lampu tersebut berarti arus tadi terputus. Nah, maka padam seluruhnya karena dia disusun berderet. Kemudian contoh rangkaian listrik paralel dan campuran dalam kehidupan sehari-hari bisa anak-anak Ibu lihat pada instalasi listrik yang ada di rumah. Karena apa? Setiap arus listrik atau
jalur listrik yang ada di rumah itu dipasang stop kontak untuk menghidupkan dan mematikannya. Stop kontak ini adalah kata lain dan nama lain dari saklar. Jadi ada stop kontak untuk menghidupkan lampu, ada stop kontak untuk menghidupkan ini colokan. Nah, colokan ini sama juga. Kalau dia dicabut berarti listriknya terputus. Nah, ada kontak untuk menghidupkan TV, ada kontak untuk menghidupkan peralatan rumah tangga lainnya. Jadi, apabila satu kontak atau satu saklar kita off-kan, maka yang lainnya akan tetap hidup. Berbeda dengan rangkaian seri tadi. Paham kan? Nah, anak-anak ibu, tugas kita hari ini adalah yang pertama, siapakah nama tokoh penemu arus listrik? Yang kedua, tuliskanlah dua benda yang digunakan tokoh tersebut dalam percobaannya untuk menemukan arus listrik. Yang ketiga, anak-anak ibu rakitlah sebuah rangkaian listrik, boleh rangkaian seri, boleh rangkaian paralel, dengan menggunakan alat dan bahannya yaitu baterai, kabel, dan bola lampu. Anak-anak ibu videokan saat anak-anak ibu merakitnya sampai hidup. Nah, itulah materi pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa melakukan tugasnya, menjawab tugasnya, mengerjakan praktiknya, membuat rangkaian listrik. Kemudian semoga saja anak-anak ibu memiliki kesadaran untuk menghemat energi listrik supaya energi tersebut tidak cepat habis. Nah, bagi anak-anak ibu yang belum subscribe ke channel ibu, silakan subscribe supaya tidak ketinggalan dalam video-video pembelajaran berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.